Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucapan salam dalam Sang Sabda. Pembacaan diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 1 sampai 12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lebih cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pecinta Sang Sabda yang terkasih, untuk menguraikan pesan Paskah kita tahun ini, terlebih dahulu harus kita pahami bahwa Injil Lukas hari ini adalah sebuah berita tentang kebangkitan Yesus yang sekiranya paling rasional untuk dimengerti lebih jauh. Pada dasarnya, terdapat dua pola pandangan yang terkandung dalam teks Injil hari ini. Memikirkan apa yang dipikirkan manusia yang diwakili oleh para murid dan Petrus, dan memikirkan apa yang Tuhan pikirkan yang diwakili oleh perempuan dan dua orang muda. Ketika para perempuan datang mengunjungi kubur Yesus, para perempuan itu bertemu dengan dua pemuda yang sudah terlebih dahulu berada di kubur. Kejutan kecil ini kemudian membawa mereka kepada kenyataan bahwa Yesus sungguh telah bangkit jiwa dan raganya. Tanggapan dua pemuda sungguh mewakili mentalitas iman yang dalam bersama keyakinan yang kuat bahwa sebagai Tuhan, Yesus secara terang-terangan ingin menunjukkan fakta bahwa Ia bangkit dari mati. Indikasi bahwa kubur telah kosong dan batu penutup kubur
telah terguling, meninggalkan kesan bahwa kebangkitan Yesus tersebut dapat dipahami secara rasional. Mari kita bayangkan, ada satu orang mati yang kemudian hidup lagi ketika sudah berada di dalam kubur. Ia membuka mata, menyadari diri berada di dalam ruang sempit yang gelap. Dengan kekuatannya, ia mendorong batu penutup kubur sampai terguling, lalu berdiri dan pergi meninggalkan kubur itu. Memang agak kontradiktif, namun alih-alih kontradiktif, Injil Lukas justru menggambarnya dengan begitu real, seolah-olah penginjil sendiri berada di tempat kejadian perkara. Ini bukan satu bentuk strategi penulisan novel atau cerita fiktif biasa. Kenyataan yang akan lebih mudah dipercaya di belahan dunia ketiga ini barangkali adalah strategi Yesus sendiri untuk menunjukkan satu fakta menarik. Ia hidup sebagai Allah yang bermanusia, juga sebagai manusia yang Allah. Kenyataan tersebut tadi hampir sama rasionalnya dengan pola pandangan dari sudut pandang Petrus dan para murid sendiri. Mereka menolak percaya pada kenyataan Yesus bangkit dengan jiwa dan raganya. Mari kita melihat Injil Lukas bab 24 ayat 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan. Mendengar berita dari para perempuan, para murid justru sontak memilih bungkam dan tidak percaya. Demikian pun Petrus yang kendati tidak percaya, toh tetap kepo untuk mendengar berita ini. Diam-diam ia pergi ke kubur Yesus. Yang ia temukan justru lebih mengejutkan. Ia mendapati bahwa kubur Yesus telah kosong, ditambah selembar kain kafan di atas kubur tersebut. Ini sebuah bukti lain yang tidak ditemukan para perempuan sebelumnya. Pilihan untuk tidak percaya adalah sebuah kebebasan. Dan Petrus bersama para murid lain itu memilih kebebasan ini. Inilah yang kemudian kita pahami sebagai pandangan tentang kebangkitan dari sudut pandang manusia. Berhadapan dengan kenyataan ini, saya menemukan sebuah analisa bebas yang barangkali bebas juga untuk tafsir. Kubur yang kosong menunjukkan bahwa Yesus telah bangkit dan benar-benar anak Allah. Jikalau muncul argumen bahwa musuh Yesus telah mencuri mayatnya, maka mereka pasti memperlihatkannya kepada publik untuk membuktikan bahwa ia tidak bangkit. Jikalau para murid yang justru telah mencuri mayat Yesus, mereka pasti tidak akan pernah mau mengorbankan nyawa dan harta milik mereka untuk apa yang mereka ketahui sebagai kebohongan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih, Gereja Sejagat membuat sebuah keputusan penting untuk merayakan kebangkitan Yesus pada satu malam persis sebelum hari Minggu Paskah dirayakan. Ini menjadi sesuatu yang istimewa bagi kita. Selain bahwa agar seremoni lilin Paskah dapat dimaknai secara khusyuk, kita juga digerakkan untuk mampu memaknai malam Paskah sebagai simbol perziarahan umat manusia kepada Allah. Gelap malam Paskah menuntun kita untuk memahami arti pengorbanan Yesus demi keselamatan kita. Dan dalam konteks ini, kata-kata
Raden Ajeng Kartini mungkin bisa juga dijadikan pembanding. Habis gelap, terbitlah terang. Kegelapan selama 3 jam di Bukit Tengkorak adalah permulaan dari terang yang menuntun ziarah hidup. Kegelapan kubur adalah langkah awal dari perjalanan kita kepada terang Kristus. Dan kegelapan malam Paskah adalah titik start iman kita yang tak habis berjuang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pecinta Sang Sabda yang terkasih, semoga malam Paskah ini menyanggup kita untuk menemui terang perjalanan kita masing-masing. Semoga. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan